Rekam jejak Panji Gumilang, Dedengkot Ponpes Al Zaitun, dan deretan kontroversial yang memperbolehkan ikhwan dan akhwat. Setelah kita akan bertemu dengan khususnya pimpinannya, kalau bisa kita akan panggil dan kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang itu. Kalau memang itu hanya adalah salah statement saja, ya, dan itu bisa kita mengerti. Tetapi kalau memang itu merupakan satu prinsip, persoalannya yang melaporkan ini adalah korban-korban, yaitu masyarakat sendiri, dan pertanyaan yang masuk itu adalah dari korban. Jadi itu adalah kita jawab berdasarkan atas fakta yang ada saja. TKP yang ada di kediaman yang bersangkutan, kami ada mengumpulkan beberapa barang bukti, salah satunya ada kitab, kemudian ada pusaka-pusaka, kemudian jimat-jimat, serta ada alat kontrasepsi, dan saat ini masih kita amankan. Dan betul memang itu ada di salah satu kediaman orang tersebut. Muncul kembali kemarin di luar, siapa nggak tahu, karena menghendaki jangan sampai terjadi sesuatu, masyarakat langsung menghubungi polsek, langsung polsek bertindak dan diamankan. Itu. Adapun ritual seperti itu memang ritual yang tidak dibenarkan dalam agama, cukup gitu. Harus dibina oleh kita. Tadi saya sampaikan mereka jangan juga dijauhkan. Ada ya kekhilafan dan lain sebagainya, sentuhan rohani dan lain sebagainya, urusan-urusan yang mungkin menyesakkan dada mereka sehingga ada ya hal-hal yang mereka tidak bisa terima sehingga bermasalah dengan psikisnya. Ya banyak hal lah yang sehingga ada timbul hal-hal yang tidak kita duga. Bersama-sama MUI dan Kementerian Agama semua bersama-sama dengan OPD kami bisa melakukan zikir dan lain sebagainya. Lalu juga kami hadirkan psikologi anak dan juga petugas sosial kesejahteraan sosial yang juga terkait dengan anak, bagaimana hak-hak anak juga kami termasukkan di sana supaya mereka bisa kembali dalam kondisi yang normal, dan tetap kami bina, kami bimbing walaupun ada beberapa kali ya si Abah A-nya ini selalu kelihatan dampingi mereka, diawasi oleh TNI Polri, ya. Ada juga memang yang makan, dibacakan doa makan, mereka cuma bilang, hafal enggak? Tidak hafal, cuma bismillah saja, hayo. Tapi pelan-pelan diajari bagaimana cara sebelum makan membaca doa makan. Sebagian juga mereka melaksanakan sholat, benar sholatnya. Lalu juga mereka ada yang menyampaikan, kami nyesel karena kami awalnya tidak tahu mau dibawa ke kolam. Untuk ya dengan cara mereka ritual yang menyimpang itu. Hingga misalkan ada tokohnya ini kemudian mempengaruhi mereka dengan praktek-praktek beragama. Apa yang terjadi misalkan praktek beragama dengan cara mohon maaf telanjang, kemudian di tempat umum, bagian dari ritual ini jelas ini menyimpang dari tuntunan agama. Sebab di keputusan misalkan di dalam Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 2007 dan dikuatkan kembali tahun 2013, itu sudah memutuskan tentang suatu paham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari beberapa kriteria. Di sana ada 10 kriteria. Iya Pak, karena sering berganti tempat gitu. Jadi tadi pasang-pasang ya 12 selama tahun 17 tahun itu Pak? 17 tahun kan? Kalau pas hari kemerdekaannya dipasang lah. Hanya hari kemerdekaan saja? Hari biasa. Hari biasa. Hari Senin ada upacara kan? Kalau kurikulumnya sih enggak. Kemudian lambang-lambang Pancasila, atribut kenegaraan lain. Oleh karena itu, dua pernyataan itu kami tadi dikonfrontirkan kepada para pihak. Jumlah seluruhnya ada 14 pokok masalah. Di antaranya bedah Quran, pengajian malam, rapat malam gelap-gelapan, suami istri yang bukan suami istri yang tidak dibaiat salah satu atau dua-duanya dianggap zina, taman kanak-kanak mengajarkan tidak boleh salaman kepada orang tuanya, dan lain-lain. Jumlahnya semua ada 14. Terakhir ke-14 itu adalah di sekolahnya tidak ada bendera, lambang-lambang negara, dan lain-lain. Kontroversi Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang atau kerap disapa Syekh Panji Gumilang
merupakan seorang pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini. Sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena terlibat sejumlah kontroversi. Kontroversi ini dimulai dari pelaksanaan sholat Idul Fitri yang jadi sorotan di Pondok Pesantren Panji Gumilang. Nama Ponpes Al Zaitun Indramayu mencuat pertama kalinya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan mencampur jemaah pria dan wanita, hingga akhirnya terungkap berbagai hal yang mengejutkan dari sosok Panji Gumilang ini. Baru-baru ini pemimpin Ponpes Al Zaitun itu memiliki rencana untuk membangun gereja dan pesantren Kristen di Ponpes. Hal ini pun membuat masyarakat geger. Tak banyak yang tahu, ternyata sosok Panji Gumilang sendiri tak jauh dari skandal dan kontroversi. Simak di bawah ini. Seperti dirangkum TV1news.com dari berbagai sumber, berikut rekam jejak Panji Gumilang. Panji Gumilang lahir di Gresik pada 30 Juli 1946. Pria yang mengatakan Yahudi adalah keturunan Nabi ini mengaku pernah bertemu Presiden Soekarno saat masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Panji Gumilang merupakan seorang alumni Pondok Modern Gontor yang melanjutkan pendidikan ke IAIN Syarif Hidayatullah, jurusan sastra dan kemudian Islam, dan sampai aktif di organisasi kemahasiswaan. Panji Gumilang kemudian mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia dan membangun Ponpes Al Zaitun. Bahkan Presiden B.J. Habibie hadir secara langsung pada peresmian Ponpes Al Zaitun pada 1999.